Eh, dari sebentar, saya share screen dulu. Ya, ya kelihatan ya semoga ya. Ya, kita nyanyi siapakah aku nih Tuhan. Nah, lalu setelah itu nanti kita berdoa. Nah, kita baiknya adalah kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Allah Bapa yang penuh cinta, Allah Bapa yang penuh kuasa, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu. Kau gerakan kami di sini untuk berkumpul bersama dalam pertemuan kami di tahun ini, di tahun yang baru ini, pertemuan pertama dalam Bible Study. Kiranya sungguh kami mohon berkat dan rahmat-Mu, Bapa, agar pertemuan pertama kami di tahun ini Nah, ini tinggal dipencet untuk semakin mencintai-Mu dalam mendalami kitab suci dan dalam mendalami juga sabda-sabda yang Kau sampaikan kepada kami juga melalui pewarta-pewarta yang ada. Bapak, pada malam ini kami akan mendengarkan inspirasi kitab suci dari Om Tata. Kiranya Kau sungguh berkati pewarta pada hari ini, Om Tata, agar dapat sungguh mewartakan dengan curahan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang diwartakan juga dapat sungguh menjadi berkat bagi kami, dapat menjadi sungguh sebuah persembahan buat Engkau juga. Dan kami mohon juga berkat dan rahmat-Mu selalu untuk kami, agar kami Kau berikan pikiran dan hati yang selalu terbuka untuk mau mendengar dan terbuka akan sabda-Mu. Kami memohon juga berkat dan rahmat-Mu, berkatilah kami selalu, agar kami selalu Engkau berikan kesehatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat malam teman-teman semua dan juga Om Tata. Nah, malam kita akan mendengarkan sharing kitab suci, ya, inspirasi kitab suci dari Om Tata. Nah,
waktu dan tempat untuk malam ini silakan diberikan kepada Om Tata. Silakan. Thank you, Brother. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam, teman-teman. Shalom. Malam, Om. Malam, Om. Mungkin sudah sebagian banyak udah tahu saya siapa, saya Tata. Ya, yang mungkin sering membawakan di sini adalah Lili, istri saya. Dan sorry, Brother, ini waktu kita sampai kapan ya, Brother? Sampai jam 12, jam 1? pada itu nanti kayaknya pada semangat semua sih biasanya, tapi nggak tahu ya. Ya, nanti kita biasanya. Oke. Ya, biasanya sih sampai jam 9 biasanya, jam 9 atau jam setengah 10. Ya. Ya. Oke, saya sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu kepada teman-teman. Mungkin saya yakin sekali di dalam kehidupan kita sering kali mengalami kekhawatiran, kecemasan. Saya yakin baik siapa saja yang ada di Zoom ini, Arif, Jeffrey, Sis Hesti, ataupun Frater sekalipun, kita pernah mengalami kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Apalagi dengan kondisi pandemi yang sudah masuk hampir di tahun ketiga. Ya, saya mau mengajak teman-teman untuk kembali melihat ke dalam Alkitab, ke dalam kitab suci kita, bahwa Tuhan Yesus sering sekali berkata bahwa jangan takut. Ya, saya bawa malam hari ini adalah masalah kekhawatiran kita, kecemasan kita. Saya ambil di dalam Matius 8, sering kali ayat ini dibawakan, ayat 23 sampai 27, mengenai angin ribut yang diredakan. Teman-teman, saya sering sekali mendapatkan sharing dari anak-anak muda mengenai kekhawatirannya mereka akan masa depan. Boleh saya tanya kepada teman-teman di sini, apakah juga mengalami hal yang sama? Ya. Mungkin sudah termasuk Prater ya. Kalau Prater mungkin udah jelas kali. Sudah ada jalan yang ada kacamata kudanya, Prater. Tapi saya yakin sekali bahwa anak-anak muda mengalami kekhawatiran akan masa depannya, akan jadi apa mereka nantinya. Jadi saya coba, mungkin Arif, ada Alkitab, Arif. Kita baca bersama, tolong bacakan, Arif. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Bacaan dari Injil Matius 8 ayat 23 sampai 27. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus mengherdik angin dan danau itu. Maka danau itu pun menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke, kita coba hening 1 menit, kita coba renungkan perikop ini. Apa yang menjadi rema di dalam kehidupan kita saat ini? Teman-teman sudah? Sudah ya? Boleh saya tanya kepada teman-teman
Kira-kira apa yang ingin Alkitab sampaikan di dalam perikop ini? Boleh Arif atau siapa saja, Frater juga boleh. Tapi kalau Frater udah ngelotok kali ya. Sis Hesti juga boleh, Sis. Pasti sudah banyak asam garamnya, Sis. Enggak juga, saya masih baru di pengurusan. Ya, seperti yang tadi Pak Tata, Bro Tata ya. Biasa di Iya. KPKS ya Pak, panggilnya Bro dan Sis. Oke, yang tadi di Bro Tata bilang, saya ya juga kata-kata itu yang jangan takut, percayalah gitu ya. Itu adalah, oh ini ya berkata kepadamu, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya. Atau ada di Markus atau di Lukas itu kata-katanya jangan takut, percayalah ya Bro ya. Kalau Ya, nggak betul. salah ya. Ya, itu memang ini adalah ayat andalan saya. Bukan ayat andalan. Ayat ini sangat mengena pada saat bulan Juli suami saya terkena COVID. Pada saat itu saya benar-benar sebenarnya saya stres ya. Karena pada saat yang sama dia terpapar COVID, tekanan darahnya itu 199, asam uratnya kambuh, sakit gigi pula. Jadi itu sangat-sangat sebenarnya saya tuh memendam rasa takut yang amat. Tapi besoknya pada saat saya setiap pagi kan kebetulan saya ikut Emmaus Journey ya. Setiap pagi kan baca kitab suci dan membuat jurnal. Itu besok paginya membaca itu quote-nya Yesus itu jangan takut, percaya. Tiba-tiba itu hilang. Ketakutan tuh benar-benar hilang sama sekali. Ini memang kesaksian yang nyata. Jadi tiba-tiba lenyap begitu saja, terus saya jadi lebih percaya diri, berpikir positif, dan puji Tuhan bisa kami sekeluarga bisa menjalani dan suami saya sembuh. Gitu, Bro. Terima kasih, Sis. Ada yang lain mau? Arif? Jeffrey? Jeffrey kemana nih? Jeff? Ya. Atau Arif boleh dikasihkan satu lagi? Menurut kalian apa kira-kira? Perikop ini mau berbicara apa? Atau pernah mengalami pengalaman pribadi yang berkaitan dengan perikop ini? Ya kalau buat saya pribadi sih kadang sebagai apa ya, manusia lebih ngeliat segala sesuatu kadang udah takut duluan kan, padahal begitu dijalanin kayaknya kesannya ya udah gitu loh. Tuhan udah siapin jalan, kita aja yang memang kemana-mana gitu, istilah bahasanya itu Tuhan selalu siapin jalan, kasih petunjuk, tapi kitanya yang kemana-mana, makanya dia nggak percaya lah beginilah. Nah, gitu. Oke, terima kasih Arif. Teman-teman, saya kenapa memilih perikop ini? Perikop ini sangat singkat dan hampir setiap ayatnya ini merupakan satu poin-poin penting. Padahal kalau kita jabarkan mungkin akan lebih luas ya. Dimana kalau kita bayangkan Yesus itu naik ke perahu setelah dia bertemu dengan ahli Taurat. Di perikop sebelumnya berbicara mengenai di mana Yesus berkata tegas kepada murid-muridnya bahwa tidak ada satupun yang mengurusi orang lain kecuali aku. Dia katakan kepada murid-muridnya bahwa orang mati biarlah mengurus orang mati. Itu di perikop sebelumnya. Teman-teman, Yesus begitu naik ke perahu, saat itu dia langsung tidur. Teman-teman bisa bayangkan, dia naik, entah itu perahu siapa tidak dikatakan di dalam Alkitab, tetapi dia begitu naik perahu dan diikutin oleh murid-muridnya, dia langsung tidur. Bisa bayangkan teman-teman, entah mau kemana tujuannya juga tidak tahu di dalam danau, mungkin Yesus hanya ingin beristirahat saat itu. Nah, pada saat dia lagi tenang dan dia tertidur pulas, datang angin, ditimbus. Kamus Besar Bahasa Indonesia berkata bahwa ditimbus itu artinya ditimbun dengan tanah. Artinya pada saat itu serta-merta ada awan gelap, badai terjadi, dan
itu berubah 180 derajat menjadi suasana yang mencekam. Kita bisa bayangkan saat itu di mana para murid tidak mengetahui apa yang menjadi kehendak Yesus. Dia hanya mengikuti Yesus, dia datang dan naik ke perahu bersama Yesus, Yesusnya tidur. Jadi teman-teman bisa bayangkan betapa sangat khawatir dan cemasnya para murid. Nah, tetapi dia hanya tahu bahwa dia mengikuti satu sosok yang dia percaya. Di dalam, sebentar ya, di ayat 25, para murid sangat percaya akan kuasa Yesus. Dan dia hanya berharap pada saat di perahu itu, tidak ada orang lain lagi teman-teman. Hanya dia. Dan dia bangunkan. Pada saat dibangunkan, murid-murid berkata bahwa kita akan binasa. Secara manusiawi seperti yang Arif tadi katakan bahwa kita secara logika akan binasa. Kita akan khawatir akan masa depan kita. Tetapi di ayat berikutnya, Yesus berkata, Yesus berkuasa dan dia katakan tenang. Langit dan bumi, aku yang berkuasa. Bisa bayangkan teman-teman saat itu ya, langit di mana bergemuruh, awan banyak, badai terjadi. Dan dia juga melihat gelombang pada saat itu ada di bumi. Dan dia menghardik dan semuanya menjadi tenang. Teman-teman, pada saat kejadian seperti ini, pasti di dalam hati para murid berkata, kok bisa ya? Betul tidak, Arif? Pasti berkata demikian kan? Kok bisa langit dan bumi, badai, gelombang, dia tenangkan dalam sekejap? Teman-teman bisa bayangkan tidak bahwa betapa Yesus berkuasa atas langit dan bumi. Tetapi pada ayat 27, itu membuktikan bahwa manusiawi sekali yang apa yang dialami oleh para murid, bahwa mereka juga ragu, mereka juga berkata, dia ini siapa sih? Kok sampai gelombang, angin ribut pun dia bisa hentikan. Nah itu sering terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Malam hari ini saya merasakan sekali, selain di zamannya COVID, selama 2 tahun, saya yakin sekali banyak di antara kita, termasuk saya, mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Kita mengalami hal yang luar biasa, di mana ada takut akan masa depan, kecemasan, dan lain sebagainya. Dan itu terjadi juga terhadap saya. Teman-teman, ini saya cuma hanya ngeliat Arif ini. Arif doang yang aktif ini. Nah, Hesti. Gak apa-apa, Tadi minum dulu, bro. Sama si Hesti biar ngeliat. Jadi kan enak gitu. Saya merasa kalau saya menghadapin Arif berdua aja, yang lain tulisan nama ini. Saya mau memberikan kepada teman-teman satu masukan bahwa terkadang kita takut akan masa depan. Takut akan segala masalah yang ada, yang kita alami. Ini yang sering kita alami dan ini terjadi juga pada zaman Yesus. Di mana murid-murid mengalaminya, mereka juga takut, mereka juga khawatir. Saya yakin sekali mereka tidak tahu apa yang Yesus mau lakukan. Dia dibawa ke tengah danau dan ditinggal tidur. Ya, apa yang mereka mau lakukan juga saya yakin bahwa Yesus tidak mengatakannya. Begitu juga dengan kita. Tetapi saya berharap kepada teman-teman di sini bahwa perikop ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus percaya. Ada beberapa langkah yang mau saya sharingkan kepada teman-teman, dan saya akan memberikan kesaksian hidup saya di zaman COVID ini juga seperti saya tadi, di mana saya juga mengalami hal yang sama, di mana saya mengalami kekhawatiran. Teman-teman, ada beberapa langkah yang teman-teman dapat ambil pada saat di zaman ataupun kita merasakan kekhawatiran, di mana kita tidak mempunyai satu pegangan. Pegangan kita hanya satu, Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Poin pertama yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa
kita harus yakin dan percaya. Nah, kalau sudah kita berbicara mengenai yakin dan percaya, kita berbicara mengenai iman. Iman kita terhadap Yesus. Teman-teman, Ibrani 11 ayat 1 berkata bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan dan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu Ibrani 11 berkata. Artinya dari zaman dahulu sampai sekarang, iman itu adalah patokan utama kita, di mana kita belum mencapainya, tetapi kita yakin bahwa suatu saat kita akan mencapainya. Dan kita percaya hanya satu nama yang ada di sana, yaitu Yesus. Teman-teman, sebagai langkah kedua adalah sabar menunggu waktu Tuhan. Saya mengalami beberapa kali jatuh bangun di dalam kehidupan, terutama di dalam hal ekonomi. Sekarang ini saya berumur 53 tahun, dan saya mengalami jatuh bangun, tapi satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita dalam keadaan tergeletak. Itu yang saya percaya. Dan saya yakini sekali. Teman-teman, kita harus menunggu waktu Tuhan. Saya yakin sekali bahwa kehidupan kita itu seperti roda yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Pada saat kita di bawah, kita jangan merasa nelangsa, jangan merasa sedih, jangan merasa takut, jangan merasa khawatir. Karena apa? Suatu saat kita akan ada di atas kembali. Jadi saya sharingkan sama teman-teman bahwa kita harus menunggu waktu Tuhan. Pada saat kita mengalami prosesnya, saya yakin dan saya tahu bahwa itu tidak enak. Mungkin dari antara teman-teman juga ada yang khawatir akan pasangan hidup, mungkin ya. Saya tidak tahu di anak-anak muda biasanya adalah masa depan, pasangan hidup, seputaran itu kira-kira. Tetapi kalau kita berpegang kepada satu nama yang tepat, yaitu Tuhan Yesus, saya yakin sekali, pada saat posisi kita di bawah, pada saat kita takut, kita gundah gulana, kita ragu, kita cemas, kita harus yakin kita pegang kepada satu nama penyelamat kita, yaitu Yesus. Suatu saat kita akan ada di atas. Poin ketiga adalah bahwa saya berharap kepada teman-teman senantiasa pada saat kita menunggu waktu Tuhan, kita tetap mengambil saat teduh, kita tetap merenungkan firman Tuhan, kita masuk ke dalam komunitas rohani yang jelas, yang membawa dan menguatkan iman kita, menumbuhkan semangat kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Teman-teman bisa lihat di luar daripada kita, di dalam kegiatan rohani, begitu banyak godaan-godaan dari sekuler. Pada saat itu, biasanya yang sharing kepada saya bahwa anak-anak muda akan mengalami sukacita hanya sesaat dan sementara. Setelah itu, pada saat mereka mengikuti kegiatan sekuler, mereka akan ambruk. Tetapi teman-teman, kalau kita berada di dalam lingkungan yang tepat, pada saat kita menanti waktu Tuhan, saya yakin sekali, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan menibakan waktunya bagi kita. Jadi teman-teman, langkah ketiga kita adalah kita masuk ke dalam kegiatan-kegiatan rohani, baik yang diadakan oleh gereja, ataupun teman-teman yang seiman dengan kita, sehingga kita semakin saling bisa menguatkan. Saya percaya sekali teman-teman, kalau ada, mungkin ada yang berkeluarga, Jeffrey, Arif sudah berkeluarga, atau Antonius, Frater saya nggak tanya ya. Belum. Frater saya nggak tanya. Pak. Enggak. Ya, Enggak, Pak, saya. Belum berkeluarga ya? Belum. Kayak belum. Adakah kalian takut sudah gimana Om, saya pasangan sudah. kalian? Arif sudah ya? Yang Arif lain, anak tiga. Antonius sudah berkeluarga? Belum. Sudah. Belum. Jeffrey sudah? Saya yakin dari mukanya belum. Belum.
apakah ada ketakutan di mana pasangan saya atau tidak? Kalau boleh saya tanya. Ada. Ada ya? Atau sudah punya pacar atau calon istri? Belum. Belum ya? Saya yakinkan kepada Antonius bahwa minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya radar untuk dapat menemukan pasangan saya yang kau sudah rencanakan di antara miliaran manusia. Kamu doakan itu. Tidak untuk Prater tapi ya. Karena saya minta anten. Saya minta radar. Di mana Tuhan menempatkan pasangan saya. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, akan muncul semangat. Dan saya yakin bahwa teman-teman pasti akan menemukan pasangan yang Tuhan sudah rencanakan. Kalau panggilan kalian adalah berkeluarga. Kalau Prater kan panggilannya adalah sebagai imam. Beda. Tapi kalau yang teman-teman yang lain mungkin panggilannya adalah berkeluarga. Atau selibat mungkin. Tapi saya yakin wajah-wajah bro di sini, teman-teman di sini berkeluarga. Jadi saya rasa saya bisa mendoakannya kepada Tuhan bahwa minta radar di mana pasangan kita menemukannya. Antena kita bisa menemukan pasangan kita dimanapun, di antara miliaran manusia. Ya tidak ada yang tahu, who knows di situ. Tetapi saya yakin Tuhan pasti akan mempertemukan kita dengan pasangan yang tepat. Jadi teman-teman, pada saat kita memiliki iman kepada Tuhan, kita percaya dan yakin bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Poin pertama itu akan menepis 50% daripada keraguan kita. Setelah kita menunggu waktu Tuhan, kita masuk ke dalam kegiatan-kegiatan rohani, mengisi waktu kita, menempa diri kita. Saya yakinkan bahwa kita tidak lagi di bawah, roda di bawah, tapi kita ada di atas posisinya. Karena kita yakin, semangat itu muncul. Semangat itu muncul. Teman-teman, latar belakang saya dari Kalimantan. Mungkin sebagian besar saya pernah bersaksi bahwa saya dulunya kuat dengan okultisme. Saya kuat dengan kuasa gelap. Saya memiliki 21 ilmu hitam. Dan saya bahkan perjanjian darah. Sampai saya diminta untuk bersaksi. Saya menjadi narasumber di Cinta Bagi Negeri di Kristen. Mengenai kuasa gelap ini. Dan saya di dalam perjanjian darah bahwa saya berjanji bahwa mati saya jadi hantu. Dan itu juga memerlukan iman dalam tanda petik ya teman-teman ya, bahwa keyakinan yang seperti itu adalah salah di mata Tuhan. Teman-teman bisa bayangkan, saya latar belakang saya erat sekali. Di Kalimantan itu banyak sekali ilmu teman-teman. Ini kebetulan kita tidak banyak, jadi saya berani bersaksi lebih detail. Bahwa saya dulu juga harus mempunyai keyakinan bahwa saya dulu mulai dari kebal, saya mulai dari mempunyai ilmu pengasih, ilmu bla 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 bla. Saya mengalami pelepasan, saya mengalami pertobatan, saya masih ingat tanggalnya 7 Februari tahun 2000. Di mana saya pertama kali, setelah saya jatuh di dalam narkoba, saya kena sabu-sabu. Dan saya bertobat. Saya kenal dengan Tuhan Yesus. Tapi saya tidak dekat dengan dia. Saya tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bisa selamatkan saya. Tapi teman-teman, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah segalanya. Tuhan Yesus adalah penguasa. Dia berkuasa. Dan seumur hidup, pada saat saya bisa melihat di alam roh, bahwa saya bisa melihat hantu, ya, saya bisa melihat hantu saat itu. Tetapi teman-teman percaya tidak bahwa saya bisa melihat malaikat pada saat saya pelepasan. Di dalam satu retret saya mengalami pelepasan yang kedua.
saya dilayani oleh banyak orang, dan saya jatuh dan saya melihat di belakang para pendoa itu adalah malaikat bersayap, kepala begitu banyak, dan mereka bersenandung roh. Mereka berbahasa roh. Dan saya sangat yakin bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Seumur hidup saya melihat untuk pertama kalinya saya bertemu dengan malaikat. Teman-teman, semua itu juga boleh mereka katakan adalah keyakinan. Kalau saya yakin saya kebal, saya akan kebal. Kalau saya yakin saya bisa menembus bos ini, saya akan bisa tembus. Semua adalah keyakinan dalam tanda petik. Tapi semua itu bubar, semua itu ambruk, semua itu hancur oleh karena kuasa Yesus. Saya berani bersaksi kepada kalian bahwa kuasa Yesus luar biasa. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang bisa mengalahkan dia. Teman-teman boleh percaya, boleh tidak. Tetapi saya katakan, apa yang saya miliki, saya impartasikan kepada teman-teman. Teman-teman percaya setelah kejadian 4 tahun setelah saya bertobat, tahun 2004 anak saya yang pertama meninggal. Umur 10 tahun kurang 3 hari. Dia lahir tanggal 30 Januari, dia meninggal tanggal 27 Januari. Kembali iman saya, kepercayaan saya ambruk. Teman-teman boleh bayangkan bahwa intimidasi yang masuk di dalam pikiran saya bahwa anak saya mati menjadi tumbal oleh karena ulah saya. Saya dulunya yang bejat, saya tidak percaya dengan Tuhan. Saya kenal Tuhan Yesus, tapi saya tidak percaya dia. Saya mencari ilah-ilah yang lain. Di mana itu saya merasa bahwa saya mempunyai kekuatan powerful. Padahal itu semua. Teman-teman, 4 tahun kemudian, saya ambruk begitu anak saya meninggal di hadapan mata saya karena sakit. Intimidasi yang masuk ke saya bahwa anak saya dijadikan tumbal. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana saya merasa bahwa pikiran saya pada saat saya sudah bertobat, anak saya meninggal. Dan itu sangat-sangat membuat saya terpuruk. Banyak sekali nada-nada sumbang yang saya dengarkan. Tetapi kembali lagi teman-teman, itu semua tidak membuat saya gentar. Pada saat pertobatan saya katakan bahwa saya mau ikut Tuhan Yesus. Dan itu tidak menggoyahkan saya. Sampai saat ini. Teman-teman, saya baru bisa mengikhlaskan anak saya itu setelah 14 tahun. Setelah 14 tahun. Teman-teman bisa bayangkan, sakitnya itu di sini. Di dada, sakitnya luar biasa. Saya katakan bahwa saya dipukulin orang karena kenakalan saya. Sakitnya tidak seberapa, dalam beberapa hari sakit itu hilang. Tetapi pada saat kehilangan anak, itu sakitnya itu saya rasakan sampai 14 tahun kemudian. Baru saya bisa ikhlaskan. Dan itu tidak gampang. Tapi kembali lagi teman-teman, itu tidak membuat saya gentar akan kepercayaan saya akan Tuhan Yesus. Teman-teman, saya mau bercerita sedikit mengenai kehidupan saya. Setelah pertobatan saya, Tuhan membuatkan satu agenda yang luar biasa di dalam pertobatan saya untuk mengikuti kegiatan rohani sampai saat ini. Tetapi bukan berarti saya di dalam kehidupan sehari-hari saya tidak jatuh bangun. Saya mengalami jatuh bangun, teman-teman. Kekhawatiran berulang kali saya alami. 2 tahun yang lalu, pada saat Krismon, itu saya masih memiliki utang 1,5 miliar. Baik, teman-teman bisa bayangkan pada saat saya itu karena kegagalan saya di dalam berbisnis. 6 tahun yang lalu, utang saya 2,5 miliar. 2 tahun yang lalu saya masih memiliki utang 1,5 miliar. Dan kondisinya pandemi.
Tapi teman-teman, saya mengalami khawatir, ya. Saya mengalami kecemasan, ya. Debt collector dari 10 kartu kredit yang saya pegang, semuanya datang ke rumah 2 tahun yang lalu. Dan mereka menagih. Memang itu adalah hak mereka. Saya terima mereka baik-baik. Teman-teman, kekhawatiran selalu ada, tetapi saya berharap suatu saat pasti Tuhan akan bantu saya. Tuhan akan tolong saya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin mencari peluang-peluang baru. Kebetulan saya bekerja sebagai kontraktor. Saya design and build ya, jadi saya kerja sendiri. Kegagalan saya itu pada saat saya mencoba untuk mengganti haluan, tetap di kontraktor tetapi di bidang yang lain. Saya membuat rumah di kelapa sawit dan itu saya mengalami kegagalan. Teman-teman, pada saat saya terpuruk, seperti roda saya bagian bawahnya, ternyata Tuhan tidak pernah meninggalkan saya tergeletak. Di dalam doa saya selalu katakan bahwa Tuhan, pada zaman Nabi Elia, Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membawa makanan bagi Nabi Elia. Betul ya, brother ya? Betul ya? Di dalam satu raja. Ya. Terus habis gitu, Tuhan memberikan minuman melalui sungai Kerit. Betul ya, brother ya? Bayangkan, Tuhan memelihara Nabi Elia pada saat itu. Dan saya merasakan dan saya membayangkan bahwa saya mengalami seperti Nabi Elia. Saya yakin bahwa Tuhan akan mengirimkan banyak burung gagak buat saya. Bagaimana caranya saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Dan teman-teman, kalau saya masih ada di depan teman-teman, itu artinya bahwa tidak pernah lepas pemeliharaan Tuhan untuk saya dan keluarga. Pada saat pandemi mulai ada PSBB dulunya ya, dengan kondisi hutang, jadi saya bukan dari nol lagi, saya minus kondisi ekonomi saya, finansial saya. Pada saat itu, jelas khawatir, sangat-sangat khawatir. Saya mendapatkan proyek yang luar biasa dan tidak pernah saya pikir dan terbayang pun tidak. Kalau teman-teman pernah mendengar bahwa ada gereja Kristen Christ Katedral yang terbakar di Gading Serpong, ya, itu tidak tahu bulan Maret apa Mei itu terjadinya. Dan saya ikut tender di sana dan saya menang. Saya tidak tahu bagaimana caranya, saya sampai sekarang kalau saya pikirkan juga kayaknya hal yang mustahil, teman-teman. Saya yakin sekali auditorium mereka itu 4.000 sekali kebaktian. Artinya di dalam 4.000 jemaat mereka pasti ada kontraktor seperti saya. Dan saya tender, ada kompetitor sebanyak 5 orang. Dan ternyata Tuhan memenangkan saya. Teman-teman percaya tidak? Pada saat orang pada saat PSBB, pada saat zaman pandemi, orang sangat-sangat terpuruk dalam hal ekonomi, banyak yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada beberapa perusahaan teman saya juga tutup. Tetapi justru kebalikan dengan saya, teman-teman. Tuhan pelihara saya. Saya seperti sungai Kerit pada zaman Nabi Elia. Di mana pada saat itu sungai-sungai yang lain kering. Betul ya, brother ya? Tetapi sungai Kerit tetap berair karena Tuhan yang perintahkan untuk memberi minum Nabi Elia. Dan Tuhan perintahkan burung gagak untuk membawa makanan bagi Nabi Elia. Seiringnya waktu, teman-teman, di tahun pertama pandemi, hutang saya 1,5 miliar lunas. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan. Saya tidak percaya dengan akal saya
ataupun dengan kegiatan saya, hutang itu dapat lunas. Teman-teman, saya percaya sekali bahwa banyak di antara kita yang khawatir akan masa depan, akan hari esok. Tetapi saya percaya bahwa tidak ada satupun yang terlepas dari pemeliharaan Tuhan. Saya yakin bahwa kita semua masuk di dalam agenda Tuhan. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bersaksi apa yang pernah saya alami? Frater juga boleh, si Sesdi, seperti yang tadi diceritakan. Antonius, ini ada Rafael, ada Carlo, saya nggak ngeliat mukanya. Atau Ari mungkin? Carlo itu Pak Carlo juga seusia Oh, kita. Bro Carlo. Iya. Ternyata Bro Carlo. Mohon, banyak yang mohon maaf, seumuran. mohon maaf, saya sangat menikmati, cuma saya lagi di jalan, jadi mohon maaf saya nggak open cam ya. Oke, Thank Bro. you bro. Ada yang mau bersaksi atau mau sharing kan? Antonius mungkin atau Jeffrey atau Mikaela? Jeffrey boleh? Atau Frater ada? Kira-kira Frater? Mengenai kekhawatiran boleh? Sebelum saya lanjutkan. Oh iya, kekhawatiran ya Pak ya. Tentu yang namanya kekhawatiran itu sebagai seorang manusia itu pasti pernah dialami. Karena saya manusia juga ya, pasti saya pernah mengalami kekhawatiran-kekhawatiran itu. Kalau misalnya saya sih mungkin contoh sederhananya saja kayak gitu ya. Mengenai kekhawatiran ini ya, saya pernah mengalami masa kekhawatiran di mana ketika saya menulis skripsi gitu ya, menulis skripsi, terus habis itu lalu juga setelah itu masih ada ujian komprehensif kayak gitu. Nah, di situ saya entah kenapa saya ada masa di mana saya sulit sekali untuk fokus kayak gitu, untuk menulis skripsi kayak gitu, karena ketika saya tinggal di Samadi itu saya juga perlu sembari membantu merawat teman-teman yang terkena COVID begitu di Samadi waktu itu. Nah itu harus dibagi, lalu juga saya merasa entah kenapa saya buntu kayak gitu, tapi saya mencoba saja untuk ya kembali saya pasrah, sembari juga saya ya berusaha semampu dan sebisa saya kayak gitu. Pada akhirnya di masa pandemi itu ternyata ada sebuah kebijakan kayak gitu, sebuah kebijakan. Biasanya kan kalau misalnya saya menulis skripsi itu, kami tuh setelah menulis skripsi ada ujian lisannya gitu, ujian wawancaranya kayak gitu. Nah, tetapi ternyata karena masa pandemi, pada akhirnya ujian skripsi itu hanya ujian tertulis saja, di mana kami hanya mengumpulkan skripsi saja, lalu habis itu tidak perlu ujian lisan seperti itu. Nah, bagi saya sendiri itu sudah merupakan sebuah mujizat kayak gitu. Karena saya kalau misalnya merasa pada saat itu, saya merasa belum siap kalau misalnya disuruh untuk berbicara mengenai ujian lisan kalau tentang skripsi saya, dan puji Tuhan hasilnya ya baik seperti itu. Hasilnya baik di atas harapan saya seperti itu, dan juga begitu juga ketika yang namanya ujian komprehensif, di mana waktu itu kan kami ditanya mengenai seluruh materi yang kami pelajari selama 4 tahun seperti itu, rangkumannya seperti apa, kayak gitu. Nah, tentu pada saat itu kekhawatiran ada, tetapi saya juga mencoba untuk istilahnya pada akhirnya saya berusaha sebisa mungkin kayak gitu. Karena dari situ yang saya pelajari ternyata lari dari sebuah masalah, dari sebuah kesulitan tidak akan pernah menyelesaikan masalah itu. Nah, maka yang perlu saya lakukan hanya bagaimana caranya berjuang untuk menghadapi masalah itu sembari pasrah pada Tuhan. Dan akhirnya ya puji Tuhan saya bisa lulus, saya bisa tahun pastoral begitu Pak. Itu kisah sederhana sih Pak kalau misalnya dari saya gitu. Luar biasa. Luar biasa. Ada yang lain? Bro Antonius? Ada? Ya, saya pernah ada pengalaman sih. Dulu pada saat saya mau
masuk ke kuliah gitu ya dari SMA. Ya kan saya lagi nyari-nyari tuh mau kuliah di mana gitu. Pertama saya ikut beberapa tes tuh buat masuk negeri PTN. Terus tapi di situ gagal juga. Terus yang kedua ikut buat masuk ke UI tuh, nama tesnya tuh SIMAK UI kalau nggak salah. Di situ pas saya nyelesain tesnya gagal juga. Nah, di situ mulai tuh saya ya ada rasa khawatir lah, takut nggak bisa masuk kuliah mana-mana gitu kan. Dan sampai akhirnya yang terakhir itu saya ikut tes di Universitas Multimedia Nusantara tuh yang ada di Gading Serpong situ. Itu saya ceritanya diajak sama mama saya ke situ. Nah, dikirain kan cuma mau kayak baru nanya-nanya doang gitu kan soal masuk ke situ apa gimana. Nggak taunya di hari itu saya itu disuruh ikut tes buat masuk ke situ. Dan saya itu bener-bener nggak ada persiapan belajar apa-apa dan ya udah ikut tes saja ya udah. Jadi saya jalanin. Udah, saya ya nggak begitu banyak berharap kan. Nggak taunya pas hasil tesnya keluar, puji Tuhannya saya keterima di situ. Akhirnya saya masuk dengan ya dapat beasiswa juga. Nah, di situ saya benar-benar bersyukur banget sih sama Tuhan. Luar biasa. Iya. Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Thank you, bro. Ada yang lain, bro? Arif? Boleh, Mikaela? saya Om. Silakan. Kalau kita sharing itu, kalau kita cowok tuh nggak jauh-jauh dari duit biasanya ya. Apalagi udah sebagai kepala keluarga. Beruang. Apalagi sebagai para keluarga gitu kan. Jadi sharing saya tentang ketakutan, tentang tadilah yang mungkin keresahan gitu kan. Ini baru saya alamin. Jadi akhir tahun kemarin itu sebenarnya saya dapat proyek yang cukup menjanjikan. Jadi sudah oke, semuanya berjalan ya, nanti habis tahun baru saya down payment, proyeknya lumayan besar, gitu kan. Udah senang dong. Begitu awal tahun ini ternyata pas saya follow up, Rif, sorry Rif, gini, kita tunda dulu deh. Oh ya udah nggak apa-apa Om, kita tunda ntar di info aja kalau tiba-tiba nggak lama dari hitungannya kan masih baru nih, baru 12 hari gitu kan, dalam waktu yang cepat juga dia kabarin Rif kita cancel karena ternyata saya ada keperluan lain, jadi saya cari yang berbicara proyeknya ini, saya main di furniture Om, saya cari yang lebih murah aja, yang penting buat isi rumahnya ada gitu kan. Ya itu kan kalau kita berbicara manusia, wah ini proyek yang saya sudah proses. Kalau kita berbicara satu rumah itu kan bukan proyek yang cepat gitu kan berjalannya kan. Kecuali cuma berbicara satu dapur atau satu kamar itu kan cepat. Saya follow up-nya juga bukan yang cepat. Nah, di dalam kekhawatiran itu yang tadi mungkin saya bilang bahwa ya Tuhan gile nih, saya follow up nggak menghabiskan cukup capek, tenaga, macam-macam gitu kan. Dan ternyata dalam hitungan hari juga, secara nggak sengaja saya ditemukan juga sama orang baru lagi, gitu kan. Yang karena saya pikir agak sepi juga tahun ini saya proyekkan, udah saya main ambil aja gitu kan. Saya pikir ya udah Pak, nggak apa-apa, yang penting saya desainin dulu bla bla bla. Yang di luar perkiraan saya dengan dia adalah dia bilang enggak, saya harus DP dulu baru kamu desain. Nggak ada orang desain dulu baru saya cocok, saya DP. Sekarang kalau saya bawa kabur gimana? Saya baru mikir, lah yang kemarin saya digituin. Gitu kan. Tapi ternyata saya bilang, ya itulah gitu kan. Kadang saya mikir, yang penting saya ada dulu deh gitu kan. Karena nilainya besar, saya pikir ya udah yang kemarin aja saya tetap lakuin tanpa harus DP gitu kan. Tapi saya ketemu orang ini malah dia merasa, enggak, kamu walaupun apapun itu kan kamu juga perlu tenaga, perlu effort untuk mengerjakan. Saya harus hargain itu gitu loh. Peduli saya nggak jadi bikin pun nanti saya tetap pakai sama orang lain kan. Kamu udah mengeluarkan tenaga untuk pikir macam-macam gitu. Itu saya bilang ya. Dibilang kadang kalau berbicara udah berputar, tergantung sih rodanya lagi cepat atau enggak. Kalau pas lagi direm ya kita nggak naik-naik masalahnya. Cuman ketika roda itu lagi cepat ya naik turun. Mungkin nggak tahu Om Tata hitungannya naik turun atau enggak tuh.
Atau kadang tiba-tiba Om Tata lagi di bawah, kok nggak naik-naik, itu lagi direm gitu kan sama Tuhan rodanya. Kira-kira seperti Bisa itu jadi sih kalau ya. kita kadang kalau saya berbicara saya gitu kan sebagai kepala keluarga, mungkin kadang kalau sharing sama teman-teman beberapa kali pasti berhubungan dengan finansial, tapi itu bukan nakut-nakutin sebenarnya sih. Cuman ya kita sebagai cowok ya memang kita yang harus bertanggung jawab, kita harus menghidupi gitu loh. Tapi ya yang tadi Om bilang gitu loh, bahwa apapun ketika kita menggunakan kekuatan kita, ya mungkin tadi yang saya bilang ya, saya menggunakan kekuatan saya dengan PD-nya, dia bilang, wah saya akan DP Rif tahun depan ya, gitu kan. Itu menggunakan kekuatan saya sebagai manusia yang yakin, oh orang itu udah pasti deal nih. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain yang dengan seketika, ini bukan buat kamu Rif, ini bukan buat lu. Ini cuma pelajaran buat lu istilahnya. Dia Tuhan mau menguji saya atau gimana ya, saya belum tahu sih. Itu. Terima kasih. Thank you. Teman-teman, kalau saya katakan bahwa Tuhan itu antik, Tuhan itu unik, setuju nggak? Brother, setuju ya? Betul, Pak. Karena tidak bisa kita prediksi ataupun kita tebak, yang mungkin yang seperti Arif tadi alamin, bahwa yakin sekali dengan kekuatan kita bahwa kita akan mendapatkan sesuatu dengan perkiraan kita, tapi ternyata tidak. Dan itu Tuhan izinkan dan Tuhan tahu itu. Saya punya satu ayat emas dan teman-teman saya yakin juga punya. Saya punya ayat di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya sharingkan ini karena itu yang saya selalu pegang setiap pagi. Pada saat roda saya ada di bawah, Arif. Saya ada di bawah. Dan setiap hari selalu intimidasi masuk ke dalam otak saya, di dalam benak saya, pikiran saya. Dan itu merusak jiwa. Di mana ada perasaan dan kehendak. Itu dirusak. Dan itu ya saya yakin dari setan. Karena segala sesuatu yang enak, segala sesuatu yang baik itu berasal daripada Tuhan. Selebihnya dari iblis. Dia mengintimidasi saya luar biasa. Dan saya yakin setiap 6:30 pagi, debt collector datang untuk mengetok pagar saya. Dan itu yang saya alami, teman-teman. Tetapi saya percaya sekali dengan ayat ini. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semua debt collector itu akhirnya menjadi teman. Bahkan mereka meminta job yang baru dari saya. Dan saya katakan tidak. Itu bukan cara saya dan itu bukan cara Tuhan. Kita jadi teman, bahkan sampai ada yang 3 kali ganti personil untuk menagih ke saya. Saya dengan baik-baik, saya tidak pernah gertak, saya tidak pernah marah, tapi saya baik-baik ngomong sama dia. Bahkan saya diajak ke Chase Plaza untuk bertemu dengan komandan mereka dan saya temuin. Dan saya katakan bahwa saya tidak bisa bayar. Tetapi kembali lagi saya katakan bahwa Tuhan kita itu antik, Tuhan kita itu unik. Dia sutradara yang paling luar biasa. Dan saya yakin teman-teman juga mengalami hal yang sama dengan saya. Tuhan itu adalah sutradara yang luar biasa. Dia yang membuat kita indah pada waktunya, yaitu adalah waktu Tuhan. Kembali teman-teman saya mengingatkan bahwa poin pertama adalah yakin dan percaya kepada Tuhan. Kita harus mempunyai iman. Bahkan hanya kecil seperti biji sesawi sekalipun, di mana ada satu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi kita sudah beriman kepada Tuhan akan sesuatu yang kita serahkan. Saya setuju sekali dengan Arif, kalau Arif katakan pasrah. Tapi pasrah dengan usaha ya, Arif ya. Saya setuju sekali itu. Kenapa? Kita harus betul-betul pasrah kepada Tuhan. Pada saat kita angkat tangan,
Tuhan akan turun tangan buat kita, teman-teman. Dan saya percaya itu. Makanya tadi kalau yang belum mempunyai pasangan, saya katakan, Tuhan, Udah beneran sembuh mah. berikan saya kemampuan untuk menemukan di mana pasangan saya kau tempatkan. Saya yakin pasti Tuhan akan menunjukkan, akan memampukan kita untuk menemukan pasangan kita yang sudah Tuhan sediakan. Begitu juga dengan pekerjaan, begitu juga dengan hubungan yang retak antara suami istri. Ada solusinya. Saya aktif di Gracia, di komunitas Gracia, dan salah satu agendanya adalah pria sejati Katolik dan wanita diberkati. Dan saya setiap tahun retreat mungkin 2-3 kali, dan saya aktif beserta Lili, aktif di dalam kegiatan tersebut. Artinya banyak sekali cobaan, godaan yang Tuhan izinkan. Dan itu akan membuat kita semakin kuat kepada Dia pada saat kita sudah bisa melewatinya. Proses kehidupan kita akan ditempa semakin hari semakin baik, semakin indah. Saya tidak menyangka bahwa di dalam Zoom ini ada yang seumuran saya, ternyata ada si Sesti atau Bro Carlo, ya, atau yang lain. Tetapi paling tidak mempunyai asam garam yang sama. Dengan seumuran ini bahwa banyak sekali kita yang mengalami hal-hal di mana jatuh bangunnya kita dan kita tetap ada, kita tetap kuat. Karena kita percaya bahwa kita mempunyai seorang penolong yang luar biasa. Saya rasa untuk malam hari ini seperti ini dulu ya, Prater ya. Saya yakin bahwa kalau mau sharing boleh. Saya sangat-sangat terbuka untuk teman-teman. Boleh WA saya. Oh ya, saya tambahkan satu. Teman-teman, hanya sebagai bahan masukan. Saya mengikuti seminar exorcism di Uskupan Agung Jakarta, dan saya di Sekina, terus saya mengikuti exorcism di Keuskupan Bogor. Pada saat itu yang membawakan almarhum Romo Alphonse Batu. Dia banyak mengenai pengusiran setan. Dan pada akhirnya saya bertemu dengan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang lain sebagai bahan masukan. Ya mungkin teman-teman sudah tahu mengenai hipnoterapi, cakra, kundalini, ya, psikologi, psikiater, aura, gendam dan lain sebagainya. Teman-teman, saya hanya mau tegaskan di sini bahwa kerohanian, kehidupan rohani kita itu tidak setara dengan ilmu-ilmu yang lain. Tetapi kerohanian ada satu tingkat di atas dan dia ada di pucuk. Posisi paling atas. Dan semua pengetahuan itu posisinya ada di bawah. Karena pada saat 95% kejiwaan manusia bisa mereka handle, tetapi yang 5% mereka tidak bisa handle. Jadi kalau teman-teman mau ada sharing juga di luar daripada malam hari ini, karena ya kekhawatiran juga ada masuk di dalam jiwa. Kalau ada yang mengenai masalah ini, baik itu mengenai hipnoterapi dan lain sebagainya, kita boleh sharing. Tapi saya tegaskan di sini bahwa kerohanian, kepercayaan akan Tuhan, posisinya jauh lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan tersebut. Ya teman-teman, saya rasa cukup, dan sebelum kita masuk dalam doa, saya tadi melihat Prater main gitar, jadi saya juga pengen main gitar. Ada satu pujian pengakuan kita mengenai betapa besar kuasa Tuhan. Sebelum saya tutup dengan doa, saya ingin memuji. Kuasa-Mu terlebih besar
besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. Teman-teman, kita satu di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berkumpul meski hanya melalui Zoom ini. Kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah kami saat ini. Melalui Roh Kudus yang memberikan segala hikmat bagi kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan. Sekalipun sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada di dalam Zoom ini, di dalam pemeliharaan Tuhan. Hamba percaya Tuhan Yesus. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka cemaskan, apapun yang mereka gumulkan pada saat ini, Tuhan tahu. Biarlah Tuhan Yesus pada malam hari ini kami buka hati kami untuk segala hikmat yang masuk untuk kami, Tuhan Yesus. Pribadi lepas pribadi di tempat ini. Hamba percaya bahwa Engkau tidak pernah sedetik pun, Tuhan, meninggalkan kami dan kami tergeletak. Kami percaya Tuhan Yesus akan masa depan kami. Kami boleh mengalami keberhasilan, kami boleh mengalami sukacita Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus, bagi yang lagi mencari pasangan. Sekali lagi Tuhan, hamba percaya bahwa Engkau akan memberikan radar, memberikan kemampuan bagi mereka untuk dapat menemukan pasangannya dimanapun mereka berada. Di antara miliaran manusia, hamba percaya bahwa anak-anak-Mu Tuhan, pada saat mereka memiliki panggilan sebagai berkeluarga, mereka dapat memiliki kemampuan yang Tuhan berikan untuk menemukan pasangannya, yang sudah Tuhan rencanakan. Terima kasih Bapak. Kalau hamba juga berdoa bagi Roma Alfonsus, untuk Romo Frater Alfonsus, hamba percaya Tuhan, bahwa Engkau memilih anak-Mu ini untuk menjadi saluran berkat-Mu. Hamba percaya Tuhan di depan jalannya dapat terbuka lebar. Hamba percaya Tuhan Yesus dengan segala apa yang menjadi janji pribadinya kepadamu. Hamba percaya bahwa Engkau yang akan menggenapi seluruhnya. Hamba percaya Engkau memberikan senantiasa sukacita. Segala talenta-talenta baru, segala karunia-karunia yang akan Tuhan berikan bagi anak-Mu ini. Hamba percaya bahwa Engkau yang memilih dia secara khusus. Terima kasih Bapak. Engkau memberikan kami
seorang yang menjadi imam di dalam kami, menjalankan kerohanian kami. Hamba juga percaya Tuhan Yesus Engkau tidak pernah meninggalkan kami, apapun yang kami lakukan di dalam kegiatan kami sehari-hari. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa memberikan hikmat. Tuhan akan mengirimkan para malaikatnya untuk kami. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami berada, biarlah kami boleh menjadi berkat. Dan berlaksa-laksa malaikat Tuhan menjagai kami. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Hamba selesai berbicara, biarlah rema yang ada tetap tinggal di dalam hati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kami naikkan doa-doa kami dengan segala ucapan syukur. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Frater, saya kembalikan kepada Frater Alfonsus. Iya, terima kasih sekali Om Tata, dan sungguh inspiratif sekali ya teman-teman, Ibu, Om Tata.